Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i ayyakuna zawjatuhu salihatan wa antakuna zawjatuhu salihatan wa ayyakuna auladuhu abrara wa khulata'uhu salihin wa rizquhu bi baladi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa izal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, yang saya hormati Syaihuna, guru kita, orang tua kita, yaitu Kyai Haji Muhammad Hasim, mata Allah bituli hayatih, amin. Juga yang saya hormati yaitu Al-Ustadz Kyai Haji Asep Abdurrahman. Beliau ini salah satu muridnya anak saya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Mudah-mudahan ilmu beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Juga yang saya hormati Kyai Haji Ahmad Murtada beserta jamaah Masjid Al-Islah, Sahibul Bait Bapak Haji Asli beserta keluarga, calon kedua mempelai, calon besan. Ini besannya seberang sono ya? Jauh apa dekat? Bapak Haji Masuad beserta rombongan, pembawa acara Dr. Andes Al-Ustadz Kusnadi MZ. Z-nya apa tuh? Tim pembaca rawi, hadirin hadirat sekalian. Di sini juga ada jamaah saya, jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah. An-Nahdiyah itu artinya berwawasan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Dalam acara ngopi, yaitu ngobrol perihal agama, Ustadz Hendra Tuko dan Pak Ade Tiar beserta kawan-kawan yang insya Allah seluruhnya yang hadir pada malam hari ini saya sudah sebutkan satu persatu. Dicatat kehadiran kita sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu, amin ya robbal. Oh iya, Ustadz Hariri saya lupa, nggak kelihatan. Ma'atallah bituli hayati, amin. Nikah itu
Kata orang menghalalkan yang haram. Betul ya? Dulu kan bini kita tuh haram dulu ya sebelum jadi bini ya. Tapi kata orang sekarang boleh kali Pak Ustadz, casingnya doang sih diserempet dikit-dikit. Iya, cuma dipegang-pegang doang, nyium, gitu ya. Bujuk deh ya. Ya, itu nggak boleh. Kalau belum akad nikah tetap hukumnya haram ya. Malah dalam Al-Quran itu termasuk taqrabuz zina, mendekatkan zina. Makanya pacaran itu diharamkan, dilarang oleh agama, karena itu sudah menjurus kepada pendekatan perzina. Makanya sekarang jangan heran karena dibebaskan oleh orang tuanya, betul nggak? Malah lebih bebas daripada ayam dan kambingnya, betul nggak? Masya Allah. Kalau ayam kan sore-sore udah dikandangin, kambing juga. Coba kalau belum pulang, wah, sampai RT RW ditanyain tuh. Tapi anaknya jam 12 malam pulang, dia tenang-tenang saja. Akhirnya apa yang terjadi? Kawin dulu baru pernikahan yang semacam ini tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Oleh itulah Islam mengatur di dalam masalah hubungan laki dan perempuan dihalalkan dengan yang namanya nikah. Aqdun yatadammanu bihi batal waqti bilabzin inkahin. Begitu kata para ulama fikih. Jadi akad yang terkandung di dalamnya dibolehkannya hubungan suami istri karena adalah lafaz nikah. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tujuan daripada sebuah pernikahan tentunya adalah yang pertama menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Nabi besar Muhammad. Dan bahkan ini bukan hanya sunnah Nabi, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya itu juga insya Allah kalau kita lihat semuanya nikah, kecuali Nabi Isa yang gak sempat menikah. Bahkan istri-istri yang terdulu itu poligami, istrinya banyak. Nah gitu kan. Jadi nikah ini adalah merupakan sunnahnya, tuntunannya Nabi besar Muhammad. Dengan kata lain, nikah adalah bernilai ibadah ya. Iya, makanya tidak ada ibadah yang paling enak katanya ya, kecuali nikah. Sampai yang sudah aki-aki ya masih pengen nikah lagi. Cuman alasannya mungkin berbeda, nggak kayak kita. Supaya ada yang nemenin temen ngobrol, supaya ada yang ngurusin. Begitu. Kita husnuzon aja, betul nggak? Dan itu memang dianjurkan oleh agama. Jadi jangan menduda laki-laki yang masih sehat walafiat, lama-lama berbahaya juga. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Yang kedua tentunya bahwa pernikahan ini tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhir. Saya singkat saja, terlalu banyak sebetulnya daripada tujuan pernikahan itu. Semua orang menikah itu adalah ingin melengkapi hidupnya. Di samping melaksanakan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah ingin mencari kebahagiaan tentunya yang diredoi oleh Allah Subhanahu. Ada orang yang mengaku dia bahagia, dia terbahak-bahak, hidupnya mewah, tapi belum tentu itu diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Jangan-jangan itu cuman istijrad, diambulkan oleh Allah Subhanahu. Nauzubillah. Yang kita inginkan adalah kebahagiaan di dalam rumah tangga, kebahagiaan yang diredoi oleh Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itulah membangun rumah tangga, mahliga rumah tangga tidak boleh lepas daripada tuntunan agama. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya bacakan dalam mukadimah, saya kutip dari kitab Uqulul Jain, Qurratul Uyun,
Di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal kalau ingin berbahagia. Jadi kalau kita ingin bahagia yang dirahmati oleh Allah, yang diridhai oleh Allah dalam rumah tangga, ada 4 hal. Yang pertama adalah ayyakuna zauzatu antakuna zauzatuhu solihatan. Yang pertama, hendaknya dalam rumah tangga itu ada istri yang solehah. Masya Allah. Istri soleha sudah cantik, sujud kepada Allah, taat kepada suami, pinter masak, pandai merumah tangga, pandai menata rumah tangga. Allahu Akbar. Inilah sang bidadari yang turun dari langit. Betul nggak? Kalau udah punya istri yang model begini, makanya kata Bang Edi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagi. Makanya kalau pengen rumah tangga bahagia, maka carilah istri yang solehah. Apa itu istri solehah? Yang pertama, syaratnya adalah idza amaroha ata'athu. Kalau dia diperintah oleh suaminya, manggut taat dia. Itu salah satu indikasinya. Salah satu tandanya istri soleha tidak membangkang kepada suami, taat patuh kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama Allah. Betul nggak? Tapi kan sekarang banyak perempuan cap godek. Iya, galakan dia sama lakinya. Iya, Masya Allah. Lakinya baru ngomong 2 kalimat, dia udah 1000 kalimat. Iya, Allahu Akbar. Malah di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini kalau nggak salah sanadnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Andaikan manusia boleh sujud kepada manusia, andaikan makhluk boleh sujud kepada makhluk, kata Nabi, yang pertama kali aku perintahkan sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Wahai, dengarkan sang istri, dengarkan calon istri. Istri yang solehah yang pertama, setelah ijab dan kabul, kewajibannya adalah taat kepada suami selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu disuruh masak, ini mah kagak. Jangan bang, sibuk handphone. Sudah mendingan beli saja di warteg. Iya, 1 kali, 2 kali, sehari 2 hari. Kalau sebulan 2 bulan nggak pernah masak, selalu beli di warung. Kebetulan warungnya ada janda montok lagi. Kecantol lah kira-kira Bang Udin. Kecantol. Kalau di rumah istri merengut melulu, nggak melayani dengan baik, tapi begitu datang di warteg, Masya Allah, mana jandanya masih muda, medok, dia sambut dengan senyum Pepsodent, betul nggak? Ramah tamah luar biasa. Abang mau makan dulu apa mau ngopi dulu? Ngopi dulu Neng, dibikin kopi yang paling manis, betul. Udah mandi ditambah dengan senyum yang manis, dilayanin, ditemenin lagi di sebelahnya sama janda. Ya, kelama-lamaan tuh cinta pergi beralih sama janda. Nyaho nggak tuh kira-kira? Nggak betah di rumah, betul nggak? Nah, itulah. Karena apa? Karena istri itu adalah hiburan di dalam rumah tangga, betul nggak? Oh, kalau istri kita tampil cantik, senyum luar biasa, biar capeknya luar biasa dari mana-mana. Ngelihat istri yang begitu santun, begitu sopan, Masya Allah, itu rasanya hilang semua rasa lelah, betul nggak? Masya Allah. Tuh, jadi ciri istri soleha yang pertama adalah taat kepada suami. Yang kedua, tinggal diperiksa nih ntar pulang, istrinya istri soleha apa istri salah. Yang kedua, wa iza nazaraha asarathu, apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan.
Kira-kira istrinya di rumah menyenangkan apa menyebalkan? Wah, menyenangkan Pak, tapi awal bulan. Begitu akhir bulan kayak kuburan, menyebalkan. Nah, iya. Padahal senyum saja di dalam agama kita itu adalah sodakoh. Apalagi istri senyum kepada suami, betul nggak? Iya, kita senyum kepada sama muslim, tapi bukan senyum politik ya. Ini senyum yang ikhlas, senyum perdamaian, senyum silaturahim, betul nggak? Tabassumuka liwajhi ahika laka sodakoh. Senyumnya kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Betul. Inilah kelebihannya orang yang beriman. Apa saja selama itu perbuatan baik, walaupun itu perbuatan itu mubah apalagi sunnah, kalau diniatkan karena Allah, maka dia punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu, termasuk senyum ibadah. Masya Allah, gampang sekali, murah sekali itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya kalau kita dalam kondisi pandemi, duit rada kurang, betul nggak ya? Sedekah duit juga nggak punya, ya sudahlah, senyum aja yang banyak. Betul nggak? Ambil kursi, duduk di depan rumah, setiap orang lewat, senyum. Ada RT lewat, senyum. Ada RW lewat, senyum. Ada Pak Haji lewat, senyum. Masya Allah. Kalau dari pagi sampai sore berapa kali senyum kira-kira itu? Betapa banyaknya itu pahala. Betul ya? Pagi senyum, siang senyum, sore senyum, jam 12 malam senyum. Lakinya bingung, maaf ini bini gue ya. Ya tentunya yang saya maksud adalah senyum tapi mahalihi pada tempatnya, betul nggak? Itu senyum saja ibadah. Apalagi senyumnya seorang istri kepada suami. Jadi salah satu istri yang soleha kalau dipandang menyenangkan. Menyenangkan itu pertama bisa penampilan. Betul. Coba bayangkan ya. Kalau setiap hari istri kita modis penampilannya, selalu cakep, selalu rapi, pagi-pagi jam 6 sudah rapi, sudah mandi, betul nggak? Sudah bau wangi, sore pulang kerja juga sudah rapi. Kira-kira kita betah nggak di rumah? Masya Allah. Ini kadang-kadang tidak. Penampilan kalau kondangan habis-habisan dandan. Betul. Kalau ke pasar habis-habisan. Kalau arisan luar biasa. Tapi tidur pakai daster doang. Itu pun udah bolong. Kalau pergi kondangan wangi pakai parfum, pakai ketek, luar biasa kan ya? Tapi ketika tidur bau minyak kelapa. Kata lakinya, apak amat nasib gua. Mana udah minum telur bebek 2. Iya, udah ngancem bener sih. Aduh, ngelihat bini bau apak. Udah begitu habis makan jengkol kagak gosok gigi. Ampun. Iya, sebetulnya andaikan misalnya suaminya itu tergoda dengan orang lain, wanita lain yang selalu langit dan penampilan modis, jangan disalahkan, betul nggak? Makanya tuh istri kudu tahu apa kesenangan suaminya. Begitu juga suami kudu tahu apa kesenangan istrinya. Paling juga yang ijo-ijo sama yang merah. Itu mah nggak suami ustadz, nggak suami Pak Lurah, sama aja itu mah, betul nggak? Masya Allah. Itu. Yang kedua, yaitu bisa saja dari tutur bahasa, dari penampilan, dari kata-kata. Kalau istri kalimatnya lembut, sopan, santun, kita sayang nggak tuh sama bini? Malah dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa istri yang ngomongnya suaranya lebih keras daripada suara suaminya, itu dilaknat oleh para malaikat Allah itu. Nauzubillah min. Iya, suaminya cuman pakai ya speaker berapa watt, ujung pakai toa buat azan. Iya. Allahu Akbar, nauzubillah min zalik. Inilah itu ciri istri yang soleha yang kedua. Apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan dalam kondisi apapun, dia pandai menyenangkan suaminya. Karena itu adalah idkhalus surur lil mu'min sedekah. Bahwa kita menghibur orang yang beriman itu adalah bernilai sedekah. Ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana kalau dangdutan sampai jam 2 pagi, Pak? Itu kan orang senang, Pak. Nah, yang begitu mah lain.
Lain gitu, nggak masuk. Karena di situ idholus surur pakai lam alif ma'rifah adalah hiburan yang menyenangkan orang yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Udah begitu lagi dekat masjid lagi nanggapnya. Ampun, begitu giliran mati minta disolatinya di masjid. Jangan, harusnya solatin aja di pinggir jalan. Iya, karena dia tidak menghormati masjid. Karena masjid itu adalah baitun min buyutillah fil ard. Masjid itu adalah rumah Allah, ya, dari salah satu rumah Allah yang ada di muka bumi itu adalah masjid. Makanya masjid adalah khairul biqa, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Barang siapa yang sering memakmurkan masjid, apakah dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ya, apalagi nih yang usianya udah pada rawan, yang itu 60 sampai 7, ada umurnya 60 sampai 70 nih. Itu kan usia rawan itu. Kata Nabi, umatku nanti di akhir zaman baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 7. Itu usia rawan, usia akhir zaman. Harus sudah banyak berpikir tentang akhirat, sudah memikirkan bagaimana bekal kuburan menjemput kematian, betul nggak? Apalagi sudah 60, 40 saja, 40 tahun usianya, belum tobat, belum mendekatkan diri kepada Allah. Nabi khawatir punya umat model begini, betul Pak? Betul? Nah, berapa usianya? 62, iya, hampir sama sama saya 60, ini 62. Ya berarti kalau mungkin Nabi setahun lagi loh. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan ditambah umurnya tapi husnul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga, salah satu ciri istri yang solehah adalah wa iza anfaqa syakarathu. Apabila suaminya memberikan nafkah, mau besar mau kecil, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istri yang soleha. Itu makanya kenapa Nabi pernah bercerita setelah Mi'raj itu. Ini dalam kitab Qurratul Uyun juga diceritakan itu. Kenapa di neraka banyakan perempuan? Betul ya? Emang kenapa ya Rasul? Apakah itu wanita-wanita tidak ngaji? Wah, rajinan dia. Kita mah ngaji seminggu sekali juga, Ustadz Asep udah nongkrong, muridnya belum pada datang. Iya itu, Masya Allah. Makanya diumumin lagi, betul kan bapak-bapak, betul gak? Makanya digeroin. Tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah, seminggu bisa 3-4 giliran. Tapi tetap aja ahlak kagak berubah. Sama laki songong, sama dagang gak ada akurnya. Kenapa? Karena salah niat. Harusnya kalau mengaji pasang niat dari rumah, kita benar-benar ingin menuntut ilmu, memberantas kebodohan. Oleh karena dengan itu makanya kalau ustadz, ustazah lagi ngajar, pasang kuping biar terang. Betul nggak ya? Pasang kuping dengan ikhlas, pasang mata tatap tuh guru, karena menatap guru bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu. Ini kagak. Guru ngajar aja ngobrol di belakang. Wah, ngomongin gaji lakinya, betul nggak? Ngomongin orang. Lah ngaji model begini bukan malah dapat pahala, malah tambah dos. Biar 7 mulut aja bini nggak ada perubahan tuh akhlak, betul nggak? Karena ngobrol di saat itu kiai, guru, ustadz, ustazah sedang baca kitab, dia ngobrol, itu termasuk su'ul adab. Dan bahkan kalau itu ustadznya kesinggung, kiainya kesinggung, karena kalian ngobrol, wah, itu ilmu gak bakal masuk gitu. Putuhnya gak terbuka itu, betul gak? Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua kita. Abu Kapidin, orang tua kita dalam masalah urusan agama. Dia orang tua itu 3. Satu, allazi waladaka, yang melahirkan kita, bapak dan ibu di rumah. Yang kedua, allazi alamaka, yang mengajarkan ilmu, yaitu guru. Guru itu statusnya sama dengan orang. Kalau kita sanggup menghormati orang tua kita di rumah, kenapa kita tidak sanggup menghormati guru kita? Betul nggak? Tanpa guru kita tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mertua. Allazi zawwajaka. Orang tua, mertua itu cuma istilah. Tapi kalau dia sudah menikah, itu orang tua suami kita, itu orang tua ibu kita, ya istri kita, ya sama orang tua
Tanpa mertua kita tidak punya istri, betul nggak? Betul nggak? Makanya mertua kita juga kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita. Betul, betul. Itu makanya kedua mempelai ini dengerin. Minum dulu. Haus. Mana naik motor gerimis lagi. Ya nggak apa-apa, perjuangan. Bawa mobil Pak Amil gangnya sempit banget. RT Ayat nih Pak Ayat nih, RT Ayat nih. Gangnya gang sempit. Ya, makanya saya kalau kondangan, kalau saya lebaran di sini parkirnya sini nih, muter sono. Ya, jadi banyak pahala tuh muter jauh. Iya. Inilah Bapak sekalian. Jadi kenapa perempuan banyakan di neraka padahal dia dunianya ibadah? Ya itu bukan karena dia nggak ibadah, bukan nggak ngaji, bukan nggak sholat, bukan nggak puasa. Malah rajinan dia puasa Senin Kamis sama bapak-bapak, betul nggak? Nah, tapi kenapa banyakan di neraka? Karena perempuan banyak menuntut kepada suaminya, padahal suaminya tidak mampu, betul nggak? Akhirnya terpaksa suaminya korupsi, terpaksa suaminya miara tuyul, menjerumuskan suaminya karena minta yang di luar kemampuan suaminya. Ini isi yang model begini namanya menjerumuskan suaminya. Nauzubillah min. Hunna yakfurnal ashir. Dia ini karena apa? Tidak banyak bersyukur, durhaka kepada suaminya. Kurang bersyukur kepada Allah, kurang berterima kasih kepada suaminya. Makanya apalagi baru berumah tangga, ya Allah, betul nggak ya? Saya ngerasain, Pak. Saya ngerasain rumah bocor. Ya belum bisa, betul nggak ya? Itu kalau udah hujan, masya Allah, gidir lain, ember lain, iya semuanya keluar. Itu sampai saya pergi haji masih begitu, karena saya hajinya haji kosasi kan ya, iya haji kosasi saya, masya Allah. Dan bahkan pernah, maaf saya ceritain ya, bahkan pernah itu kali beli beras paling 2 liter 3 liter, kadang-kadang jalan belakang pakai kresek, malu, betul nggak ya? Pernah menggoreng ikan, tembang, nggak ada minyaknya, digarang aja udah. Iya, udah nikmat aja kalau ditemenin istri, apalagi isinya cantik. Iya, istri saya kan rada cantik, gitu, kata saya. Ya itu. Jadi biar makan ikan asin digarang, kalau ditemenin sama istri dengan senyum sambil ngongkong dikit, kan nggak apa-apa istri mah, betul nggak? Ya kalau ngongkong janda mah haram. Iya. Waduh, rasanya dunia milik kita berdua. Masya Allah, kayak Murtado ngontrak. Iya, kayak Asep ngontrak, cuman milik saya berdua sama istri, betul nggak? Masya Allah, ya ini meselingan. Nah itu. Jadi kalau pengen bahagia di dalam rumah tangga, maka di dalam rumah tangga itu surganya ada istri yang soleh. Yang kedua, wa ayyakuna auladuhu abroro. Hendaknya ada di dalam rumah itu anaknya anak-anak yang mabror, anak-anak yang soleh. Anak yang soleh ini aset yang paling mahal. Anak yang soleh ini investasi yang besar nanti di akhirat. Inilah yang akan menolong kita. Anak yang soleh yang akan menuntun kita nanti ke surganya Allah Subhanahu. Karena anak yang soleh bisa memberikan syafaat pembelaan kepada orang tuanya. Tapi kalau anak yang salah, asror, bisa menjerumuskan orang tuanya ke api neraka. Nauzubillah min. Makanya jangan lupa setiap hari doakan anak kita supaya menjadi anak yang Jangan pernah bosan bangunin kalau subuh itu anak kita itu, betul nggak? Kita mau ke masjid, kita mau ke musola, kita mau sholat, anak bangun jam 6. Kapan sholat subuhnya? Berarti itu ada maksiat di dalam rumah tangga, di depan mata kita. Kita diam saja, berdosa di hadapan Allah. Ngapa diam? Pengalaman. Iya. Ini berat loh Pak, berat, betul nggak ya? Karena sholat itu di dalam Irsyadul Ibad dijelaskan hukum yang pertama kali diwajibkan oleh Allah setelah syahadat apa? Betul nggak? Amal ibadah yang pertama kali diangkat ke hadirat Allah apa? Baru yang lain. Dan amal kita yang nanti pertama kali dihisab di akhirat apa? Sholat yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kenapa sepi? Dengerin. Iya. Masya Allah. Makanya inilah Bapak, jangan masuk surga sendiri.
Rian. Kita ini sebagai supir loh, Pak. Kita ini supir. Hanya ada 2 jurusan di akhirat. Jurusan sorga, ada jurusan neraka. Kita mau jadi supir mana, ayo? Kita jadi supir, bini kita jadi kenek. Siapa itu penumpangnya? Ya anak, cucu, mantu, betul nggak ya? Mari kita ajak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tadi kan saya sudah bacakan itu. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu, mantumu, cucu-cucumu daripada api neraka. Jadi jangan kita asik masuk surga sendiri. Iya. Nah, salah satu kewajiban kita kepada istri adalah kita membimbing istri untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, itu. Ya, Pak ya. Nah, jadi kalau sudah istrinya soleha, anaknya soleh semua, anaknya baik semua, kira-kira nyaman gak rumah tangga tuh? Wah, luar biasa. Udah istrinya soleha, cantik lahir batin, anaknya patuh-patuh, sujud kepada Allah, disuruh sholat, disuruh ke masjid, betul nggak ya? Ini kagak, nah sekarang disuruh ke masjid, mampir di pos hansip. Ngapain? Main handphone. Ampun dah. Masya Allah. Gunakanlah handphone untuk ibadah kepada Allah, betul nggak? Ya, kalau begini kan untuk ibadah ini, betul nggak ya? Gunakanlah handphone bangunin kita tahajud jam 3, betul nggak? Jangan handphone, gara-gara handphone kita masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya kata Nabi, nikmal mal piyadir rajuli soleh. Sebagus-bagusnya harta benda apabila dipegang oleh orang yang handphone dipanggang oleh ustadz untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk baca Quran, betul nggak? Untuk menonton video-video dakwah, betul nggak? Menambah ilmu. Coba kalau dipegang oleh maling, wah, rumah mana nih gua garong malam ini nih? Betul ya? Kalau dipegang orang ahli maksiat, nauzubillah summa nauzu. TV, radio itu barang mubah. Kenapa saya katakan barang mubah? Teknologi, karena tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka kembali kepada hukum asal al-asl fil asya al-ibahah. Speaker juga hukumnya mubah karena tidak ada perintah dan tidak ada larang. Al-asl fil asya al-ibahah. Tapi ingat, barang mubah bisa jadi haram, bisa juga bernilai. Speaker buat azan, bernilai ibadah nggak? Ingetin orang banyak, betul nggak? Kan luar biasa, betul nggak? Tapi speaker buat dangdutan semalam suntuk, speaker buat mensisarkan maksiat. Halo saudara-saudara, di sini ada perjudian, ayo kumpul-kumpul. Di sini ngadu ayam, kumpul-kumpul. Wah, speaker kok buat manggil maksiat. Malah hukumnya haram. Ini sound system buat begini, bagus nggak? Bagus, karena buat syiar agama. Karena teknologi itu nggak bakal bisa dibendung. Semakin nanti semakin lebih canggih dari handphone yang ada sekarang. Nah, kita harus siap menghadapi itu semua, betul nggak? Dengan apa? Dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu. Jangan kita diperdaya oleh TV, jangan kita diperdaya oleh handphone, jangan kita diperdaya oleh teknologi, tapi tundukkan teknologi, tundukkan itu kendaraan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya motor parkirnya di Alfa melulu. Punya motor parkirnya di mall melulu. Punya mobil parkirnya di pasar mulu. Sekali-kali mobil parkir di depan masjid, betul nggak? Bagus ya? Kalau perlu ajak tuh jamaah, masih rame-rame ke masjid, sholat berjamaah. Ayo rame-rame ke masjid, ikut pengajian, betul nggak? Itu namanya kendaraan kita tundukkan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Tapi kebanyakan sekarang lain. Punya sepeda, rajin ngaji. Punya motor, mulai jarang-jarang. Punya mobil, kagak kelihatan lagi udah. Masya Allah. Itu namanya tertipu, betul nggak? La'bun walahun. Betul, dunia ini tuh permainan, tipu daya, betul nggak? Kalau tidak diberkali oleh agama yang kuat. Nah, inilah banyak manusia yang tertipu. Wah, kalau ngaji tasawuf kacau itu. Ya, kita ini kacau sekali dah. Ya, makanya bagus kalau sekarang ini banyak kajian-kajian tasawuf di YouTube itu seperti Abuya Dr. Ar-Raziyah. Itu kemarin datang ke rumah saya itu. Luar biasa, beliau itu pakar ahli tasawuf itu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak yang soleh ini Bapak sekalian, salah satu cirinya bukan hanya taat kepada Allah, bukan hanya pintar dalam agama, bukan rajin ibadah. Di antaranya anak yang soleh, tandanya menurut hadis Nabi, awaladin solihin yad'u. Anak yang soleh itu yang selalu mendoakan orang tua. Nah, kira-kira ini kita udah ngetes orang tuanya, anaknya. Kalau mati bisa doain nggak kira-kira?
Karena itu nanti yang akan nolong kita. Nanti kalau kita sudah berbaring sekujur bangkai kata Roma Irama, cuman hanya dari kerangka, ya betul nggak? Jadi santapan cacing tanah, betul nggak? Pada saat itu kita nggak butuh lagi makanan, minuman, macam-macam, betul nggak? Semua aset kekayaan kita tinggal. Pada saat itu yang bisa memberikan manfaat adalah doa dari anak kita. Makanya mohon pada Allah, ya Allah jangan matikan dulu saya kalau anak saya belum bisa doain. Kalau anak saya belum bisa ziarah kubur, betul nggak? Nah, makanya tuh di pesantren saya wajib bisa mimpin tahlil, wajib bisa ziarah kubur, wajib bisa doain orang tua, wajib. Makanya harus 6 tahun. Wajib itu. Karena walaupun kita punya kekayaan sebesar apapun, tapi kalau anak kita nggak bisa ziarah kubur, anak kita nggak bisa doakan kita, rugi apa rugi kita? Rugi loh Pak, rugi banget dah. Bukan rugi lagi, rugi banget. Masya Allah, ya, betul nggak? Iya, kan menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya sepakat. Doa itu nyampe ke alam kubur, apalagi doa dari anak. Makanya ada sebuah, ini cerita ini sering sekali diangkat oleh almarhum Al-Makmur Laki Haji Abdullah Syafi'i, ya kan? Tahun era 70-an, 80-an itu kan radio dakwah yang luar biasa, As-Safiyah kan ya? Yang sering kita dengarkan itu, Masya Allah. Beliau sering menceritakan, ini kalau dalam ilmu tauhid namanya as-sam'iyat, berita langit, ya. Berita yang dijelaskan kabarnya dari wahyu dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu. Ada seorang hamba Allah, dia ibadahnya biasa-biasa saja kayak kita lah gitu. Ya, sholat cuman yang wajib. Kadang-kadang qobliyah ba'diyahnya lewat, betul nggak ya? Padahal umurnya udah 60 tahun lebih, betul nggak ya? Sholatnya nggak ada perubahan, yang wajib doang. Harusnya tambah umur, tambah sholatnya dong, tambah sama yang sunnah, betul nggak ya? Karena sholat sunnah itu sangat penting. Karena dia lihat nanti akan menambal ibadah sholat wajib kita yang nggak sempurna, gitu kan? Ya, puasa cuman yang wajib doang, tapi dikerjain dengan baik. Sholat cuma yang wajib doang, betul nggak? Zakat, sedekah, haji dikerjakan semua cuma yang biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja. Matilah dia atas rahmat Allah, dia masuk surga. Ya karena ibadahnya biasa, ya masuk surganya kelas biasa. Karena surga bertingkat-tingkat. Masa Bapak pengen masuk surga sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq? Malu kita, betul ya? Iya. Masya Allah. Allahu Akbar. Karena ada 10 sahabat yang sudah dijanjikan, diberi kabar gembira akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu. Namanya Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10 sahabat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah nanti akan masuk surga bersama Rasulullah, yaitu adalah as-sabiqunal awwalun. Ada 10 orang yang akan masuk, di antaranya sahabat 4 dan seterusnya. Saya nggak hafal ya. Ntar saya cari dulu ya, di rumah ketinggalan catatannya. Ada 10, betul nggak ya? Ya di antaranya sahabat kibaru sahabah. Lah kita nggak masuk di situ, betul nggak ya? Kita ini kan bukan as-sabiqun awalun, kita mah as-sabiqul akhirun, gitu mah, betul nggak ya? Iya, kita mah jauh dari Nabi. 14 abad kita baru lahir, nggak pernah ngelihat wajah Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi, betul nggak? Tapi jangan putus harapan. Kata Nabi, tuba, suma tuba 3 kali. Beruntunglah man lam yarani wa amanabi. Tidak orang yang tidak pernah ketemu dengan saya, tidak pernah melihat saya, dia jauh hidup setelah saya, tapi wa amanabi, tapi dia beriman kepada saya. Kalah Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab setiap hari ngelihat Nabi, tapi tidak dapat hidayah, betul nggak? Lah kita tinggal di Kenanga, tinggal di Gondrong, jauh dari Nabi. Tapi berkat para ulama, wasilah para ulama, ulama wali songo, kita mengenal Allah, kita beriman kepada ajaran Rasul. Makanya Nabi bilang, ikhwani, itu kita ini termasuk saudaranya Nabi. Luar biasa, betul nggak ya? Makanya banyak baca selawat kepada Nabi. Selawat ini luar biasa, Pak. Luar biasa selawat. Makanya setiap hari saya nggak pernah putus selawat. Mau tidur saya baca selawat minimal 400. Habis subuh 100. Habis maghrib 100 itu minimal. Bukan ria, ini menyontohin. Iya, cuma nginget. Masya Allah. Kenapa? Selawat luar biasa, Pak. Karena ketika kita berselawat tanpa wasilah, langsung bablas kepada Nabi, betul nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah selawat cinta. Maksudnya, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada Muhammad Sallallahu
Langsung saudara-saudara sekalian. Ada yang nanya jamaah ngopi, elok sampai ya kata Pak Ustadz. Pak Etami emang sampai, kan digondrong jauh banget. Iya, sampai. Banyak keterangan hadisnya itu. Sampai. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat Allah. Nah, bagaimana kalau kita ziarah langsung? Katanya yang udah pada haji nih, alhamdulillah. Yang belum kita doakan secepatnya. Iya, haji atau umroh. Haji susah sekarang pakai 20 tahun, ya umroh lah. Ya udah. Jangan haji kagak, umroh kagak gitu. Masya Allah. Itu kalau kita ziarah langsung. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safatullah, dan seterusnya. Masya Allah. Kan begitu kita kalau berdoa, kalau di ziarah kubur ya, melangkai tangan kan ya. Betul nggak? Di depan kuburan Nabi kan? Di sini kuburan Rasulullah, di sini kuburan Sayyidina Abu Bakar, di sini Sayyidina Masya Allah. Saya pernah ngalamin itu. Sampai kayak dibotot-botot. Sampai kayak dibotot-botot. Merinding, mengencarkan air mata. Itu mungkin yang dimaksud. Kalau kita berziarah langsung, ruhnya Nabi yang suci dikembalikan secepat mungkin ke jasadnya Rasul, karena Rasul itu nggak ada yang mati, hidup semua di alam kuburnya, ya kan? Kemudian Rasulullah menjawab langsung dengan ruhnya yang suci. Jadi jangan takut nggak sampai. Kita baca salawat tadi, baca rawit, baca salawat, itu disampaikan. Kalau kita bacanya ikhlas betul, disampaikan oleh para malaikat Allah Subhanahu, sehingga terkoneksi. Ini bahasa kampus, apa terkoneksi itu? Sehingga nyambung. Ruh kita nyambung dengan ruhnya Nabi besar Muhammad di akhirat. Jadi kita nanti dikenal, ditandai. Oh, ini umatku walaupun gak pernah lihat aku, tapi dia cinta betul. Orang mana ini? Orang jamaah Masjid Haji Kanco ini romannya ya. Ditulis, dicatat di sana. Nyambung itu dengan ruhnya Nabi besar Muhammad. Sampai sahabat ngomong, ya Rasul, bagaimana ngenalinnya itu? Kan dia nggak hidupnya jauh setelah engkau ya Rasulullah. Bagaimana kau cara mengenali umatmu yang begitu jauh? Kayak saya nih, kayak Asep kan jauh setelah Nabi betul. Jadi dikenalin dengan apa? Gurron muhajjalin. Orang yang sering wudhu, nanti itu wajahnya bersinar. Ada lagi min asari sujud, karena dia sering sujud kepada Allah Subhanahu. Ini yang wajahnya terang-terang, biar di dunianya buluk, biar dunia hitam, tapi karena sering berwudu. Nah, kemarin waktu ulang tahun ngopi Pak Kiai kan hadir itu kan. Kan saya jelasin itu. Jadi isbagul wudu, itmamul wudu, walaupun bil makarih, walaupun dalam kondisi yang sangat dingin, sidatul barat, inilah orang yang nanti dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Jadi wudu itu sangat penting, luar biasa. Dia bukan hanya sebagai syarat sahnya sembahyang, tapi nanti menjadi ciri khas, ada tandanya di akhirat. Bersinar, inilah umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Jadi orang yang sering banyak bersalawat kepada Nabi, nanti dikenal oleh Rasulullah di akhirat insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang saya tanya, Allah sembahyang enggak? Enggak kan? Allah cuma nyuruh kan? Iya kan? Allah enggak sholat, Allah enggak puasa, betul enggak? Allah enggak haji, Allah enggak sedekah, tapi Allah berselawat. Dasar enggak tuh? Betul enggak? Kok iya Pak? Itu dalam Al-Hazab. Tanya tuh Bilal, paling apal tuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu innallaha. Ini mah enggak, nyelonong aja. Innallaha, tahan dong. Kan ada tasdid enggak? Kalau ada tasdid tahan, minimal 2 ketukan, berarti matabi'i. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Ini mah kagak, alan nabi. Emang ada hak? Alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Malah di situ fi'il mudhari. Nih jago pakarnya ya. Kayak Asep jago pakar alat. Innallaha wa malaikatahu. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kalau bahasa Inggrisnya present continue tense, sedang berlangsung. Jadi ngertiinnya bagaimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu berselawat kepada Nabi. Kenapa? Allah saking sayangnya sama Nabi, kan kekasihnya. Karena Nabi punya gelar Habibul. Jadi kalau kita ini udah hormat sama Nabi, udah no problem. Allah pun hormat sama kita, betul gak? Allah pun sayang sama kita. Ini baca salawat bid'ah. Dasar kuple. Selawat ya kata bid'ah. Ngapain lu baca selawat? Ya baca marhaban pakai berdiri, itu mah ulah kelabang aja kata. Itu mah main gala asin, bujuk dah.
Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat, apa kita nggak malu? Betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Wahai orang-orang beriman, diperintah fil amr itu, diperintah. Berselawatlah taslimnya kepada Nabi besar Muhammad. Nah, makanya berselawat itu di dalam sholat, khususnya tahiyat akhir, tasyahud akhir, hukumnya wajib menurut mazhab Imam Syafi'i. Tanpa selawat, sholat tidak sah. Betul nggak? Betul, betul. Nah, khususnya di dalam sholat. Walaupun nanti ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, kata Kiai Jasim. Paham ya? Ah, itulah, Masya Allah, luar biasa. Makanya, kok terpotong cerita tadi ya? Dikit lagi. Akhirnya jadi tuh masuk surga dia. Karena ibadahnya biasa-biasa saja, standar, masuk surga juga standar. Surga berkelas-kelas, Pak. Tapi surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Itu paling kelas tinggi. Neraka juga ada yang paling tinggi. Ada yang mau? VIP. Neraka jahan. Wow, paling dahsyat itu. Luar biasa. Nauzubillah min. Ya, jangan dipengenin itu, Mas. Empernya juga jangan dah itu, jangan. Masya Allah. Akhirnya ini ceritanya suatu saat dipindahkan ini tadi. Yang masuk surga hotel berbintang. Ya, kalau berbintang kan ada bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. Kalau bintang 5 tuh hotel udah mewah bener dah ya. Nah, bintang 7 itu ada di warung dah itu. Masuk. Ya. Akhirnya dipindahkan ke surga. Surga yang lebih tinggi, yang lebih derajat lebih tinggi, yang lebih nikmat. Ya Rabb, kan seorang biasa, ibadahnya cuma standar. Kenapa saya dipindahkan ke surga yang begini tinggi? Haza doa waladika laka. Ini sebab doa anakmu. Tiap sholat baca Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robayani. Baca 3 kali. Berapa susahnya sih baca Robbik firli, betul nggak? Itu langsung terkoneksi, itu nyambung langsung ke orang tua kita yang ada di alam barzah sana. Orang tua kita akan tersenyum insya Allah. Masya Allah. Nggak percaya, coba dah mati duluan. Saya doain. Ya, iya. Iya. Jadi ini adalah doa anakmu. Di dunia anakmu senantiasa berdoa. Diijabah, diterima doanya. Makanya kamu didongkrak, dipindahin ke surga yang lebih tinggi. Makanya jangan lupa setiap pada sholat baca, doakan orang, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Mara menurut guru sekumpul dari Kalimantan yang pangkatnya waliullah, Masya Allah, beliau mengatakan, baca itu Rabbik firli walidayya 3 kali di sujud terakhir. Beliau menganjurkan itu. Sujud terakhir. Kan biasanya kalau sujud terakhir agak lama ya? Agak lama ya? Biasanya kalau lama sujud terakhir lama ngapain? Ngantuk ya? Iya. Itu dianjurkan baca doa orang tua Rabbik firli walidayya warhamhuma kama robayani. Ya sedikit agak panjang sedikit kan nggak apa-apa, betul nggak? Karena doa yang paling dekat dengan Allah yaitu di saat sujud. Itu di saat sujud itu kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu. Aksiru fihi doa. Banyaklah doa di dalam sujud. Masya Allah, ini luar biasa. Ada yang mengatakan haza istighbaru waladika laka. Ini adalah istighfar anakmu di dunia. Anakmu setiap hari istighfar, mohonkan ampun untuk kamu, begitu. Akhirnya diampuni oleh Allah SWT. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Makanya kita kalau istighfar jangan diri sendiri, orang tua kita bawa. Biar orang tuanya dosanya banyak. Tapi ingatlah, Allah punya sifat namanya Al-Ghaffar. Ya kan? Allah namanya ada berapa? 100. Ada 90 Asmaul Husna digenapi dengan Ismul Zat, Ismul Azam namanya Allah. Dari sekian banyak ada namanya Al-Ghaffar. Kita dosa kita sebesar apapun, ingatlah maaf Allah lebih besar dari dosa kita, betul nggak? Ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Jangan khawatir yang banyak dosa. Kalau betul-betul tobat, maka akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosanya. Karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Betul-betul. Kan kita pernah dengar kan, ada seorang wanita pelacur masuk surga. Itu Nabi pernah cerita, terjadi pada zaman Bani Israel. Seorang pelacur. Cuman gara-gara ngasih minum anjing yang sedang terkapar. Hampir mati. Ngangkat kepala aja nggak bisa. Anjing biar najis mughaladzah, tapi ini kan makhluk Allah, betul nggak?
Irhamu man fid dunya yarhamukullah fis sama. Sayangilah kata Nabi itu makhluk yang ada di dunia. Apa saja. Mau binatang, tumbuh-tumbuhan, lebih-lebih manusia, betul nggak? Yarhamukullah man fis sama. Maka nanti makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu. Siapa itu? Para malaikat. Wah, cuman ngasih makan, minum yang hampir mati itu. Dikasih minum dengan susah payah, di sana kan air susah. Sepatunya dia copot itu pelacur, dia kerek pakai tali, dia kasih. Ya kalau orang yang taubatnya setengah-setengah mah gua nggak keladenan anjing ya. Di sini anjing lewat aja mati. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh itu. Betul nggak? Nggak boleh itu. Yang boleh itu adalah ada 7 makhluk yang boleh dibunuh, diantaranya cecek. Sunah tuh. Kenapa cecek? Karena cecek pernah niupin api waktu Ibrahim mau dibakar. Iya. Dasar tuh cecek kuplek tuh cecek tuh. Iya. Nabi Ibrahim kan dibakar sama Namrud, tiupin. Tapi kan nggak berpengaruh, cecek kecil. Iya, bukan masalah pengaruhnya, tapi niatnya, betul nggak? Karena ikut campurnya itu, betul nggak? Dia berpihak kepada yang salah. Kok berpihaknya sama Namrud, bukannya berpihaknya kepada Ibrahim? Makanya cecek binatang yang boleh dibunuh. Kalau anjing nggak masuk, kita anjing nggak masuk. Begitu dikasih minum, segar kembali, diampuni dosa-dosanya itu. Itu masalah pengampunan hak prerogatif Allah. RT nggak boleh turut campur, nggak ada hak, betul ya? Iya, jangan belagu RT, mana ayat? Wah, itu hak Allah, biarin amat. Ya betul nggak? Karena orang ini benar-benar tobat, Allah melihat kepada hatinya. Ini benar-benar tobatan nasuha. Dan dia ketika memberi minum itu dengan hati yang lembut, dengan penuh kasih sayang, luar biasa. Kan ada orang nolong tapi kesel-kesel dikit. Dia nggak masuk hitungan sama Allah, begitu mah. Sedekah mah sedekah. Nih, ya nggak ada pahalanya. Begitu mah. Betul nggak? Karena Allah melihat amal kita dengan ketulusan. Ya kalau ngaji tasawuf berat. Sholat, iya sholat. Syarat rukun, sah. Ya kalau tasawuf ditanya. Nah, itu pakaian lu pakai boleh nyolong apa? Nah, bukan. Ya, yang ente makan itu halal apa enggak? Betul enggak? Berat betul. Betul enggak? Nah, itulah. Makanya sekarang Bapak sekalian kita jangan putus asa. Ya, tenang setiasa kita jangan lupa setiap hari minimal kita istighfar 100 kali. Jangan lupa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Yang kedua adalah kita banyak baca selawat. Selawat minimal 100. Panjang banget Pak Ustadz. Udah ada selawat Jibril aja yang pendek dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya ini diijazahkannya sama ulama besar dari Pati, Jawa Tengah, Kyai Sahal Mahfud. Nah, itu saya dijazahkan. Jauh-jauh datang ke sono. Pakai Asep, cuman dikasih ijazah sallallahu ala Muhammad doang. Iya, gedean ongkosnya. Ya tapi itu Masya Allah, kalau kita lihat rahasianya salawat Jibril, Masya Allah luar biasa. Boleh pendek bacaannya, tapi manfaatnya luar. Insya Allah hidupnya berkah, insya Allah. Amin ya robbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Nah, kalau habis tahajud bacanya apa? Wiridnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tuh baca tuh. Wah luar biasa itu. Ya, karena istighfar itu paling disukai oleh Allah kalau pada waktu sahur, waktu tahajud menjelang subuh. Ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Oh udah ini nih. Kelamaan ya? Kelamaan ya? Udah saya singkat aja, singkat ya. Yang ketiga, kalau pengen rumah tangga bahagia, istri yang soleha. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, wahulata'uhu solihin. Yaitu adalah anak-anaknya ini adalah lingkungannya lingkungan orang dekat musola, dekat masjid, betul nggak ya? Dekat orang-orang soleh. Tuh nyari rumah begitu. Aljar qobladar kata Nabi. Cari rumah yang dekat musola, cari rumah yang dekat masjid, cari rumah yang dekat orang-orang soleh, betul nggak? Ini cari wah hebat taman, wah tapi di situ nggak ada musola, nggak ada masjid, ibadah susah. Rusak anak kita itu, betul nggak? Yang ketiga, yaitu yang keempat, yang terakhir itu adalah warizquhu fi baladi. Rezekinya jangan jauh-jauh. Rezekinya di tengah lautan, 6 bulan baru pulang. Lah bininya selingkuh. Nah rezekinya di luar negeri, bini nggak diajak, betul nggak? Atau bininya jadi TKW di luar negeri, lakinya kawin lagi di rumah, betul nggak? Nggak bakal tenang. Nah yang terakhir sekarang. Yang terakhir saya berpesan kepada pengantin. Jangan lupa minta redho kepada kedua orang tua. Ini sangat penting. Rumah tangga tanpa redho orang tua tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, bagaimana kawin lari? Kawin lari capek dong kata saya. Ngapain kawin lari?
Ya bagaimana hukumnya kawin lari? Kawin lari itu fasad. Betul nggak ya? Pernikahannya fasad karena tidak dapat ridho dari kedua orang dari wali, makanya tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Selalu ribut. Betul nggak? Coba lihat, yang tidak dapat ridho dari orang tua, rumah tangga selalu ribut. Bekia mulu, bekai apa bekai? Bekia mulu, betul nggak ya? Betul nggak ya? Tapi kalau rumah tangga yang diridhoi oleh kedua orang tua, masya Allah. Ya, cuma saya ini karena bukan jurusan hadis ya, kayaknya cuma jurusan Ciledug Tangerang ya. Iya, saya kuliahnya bukan jurusan hadis, jadi saya nggak banyak hafal ya. Jadi itu ada sebuah hadis, barang siapa yang senantiasa mendoakan orang tuanya, rezekinya tidak akan putus. Tapi barang siapa yang melupakan orang tuanya, hatta tidak pernah mendoakan orang tuanya, tapi dia memutuskan tali silaturahim orang tuanya, jangankan doain, datang aja sama orang tuanya kagak. Ditanya aja orang tuanya kagak. Itu rezeki diputus oleh Allah Subhanahu. Tapi anak yang taat sama orang tua, masya Allah, rumah tangganya bahagia, betul nggak ya? Istrinya patuh, anaknya patuh, rezekinya ada saja walaupun kagak kaya, betul ya? Cukup itu kan namanya kaya juga, betul ya? Tapi kalau yang tanpa ridho orang tua, ada aja masalah dalam rumah tangga itu, betul nggak? Nauzubillah min. Nah makanya jangan lupa cari ridho orang tua dalam rumah tangga itu. Masya Allah, rumah tangga orang tua kan tadi sudah ada tiga. Satu orang tua kandung, yang kedua adalah mertua, yang ketiga adalah guru. Ya, kan kita pernah dengar cerita Alqomah, betul ya? Di dalam kitab Tahdhirul Qaul nanti buka itu. Dalam Fadilah Birrul Walidain. Alqomah itu sahabat Nabi, Pak. Betul nggak? Sahabat Nabi, berjihad, berperang bersama Nabi, ahli ibadah, ahli salat, ahli sedekah, ahli puasa. Tapi mati berhari-hari sakarat nggak bisa mengucapkan la ilaha il, tidak bisa mengucapkan kalimat talqin, kalimat tahlil. Gempar Pak, sahabat, gempar. Ini diceritakan dari Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas. Kalau bin Malik Anas itu imam, betul nggak? Imam mazhab kedua, gurunya imam. Jadi Anas bin Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i karena pernah belajar langsung. Ini memang dimaksud Anas bin Malik, sahabat Nabi, tapi nggak ada hubungan nasab. Anas bin Malik ini menceritakan ada sahabat Alqomah itu sakaratul maut kagak susah, nggak bisa mengucapkan talqin karena dia kena ya mardon syadida, yaitu sakit dengan sakit yang sangat berat sampai sakaratul maut. Bininya datang kepada Nabi, ya Rasul, suami saya sakit keras sampai sakarat ya Rasul, gini. Sudah yuk kita tengokin, kan menengokin orang sakit pahalanya sangat besar ya. Hakul muslim ala muslim situn, hak orang muslim sama muslim ada 7, diantaranya menjenguk, ada 6 menjenguk orang sakit. Nabi bersama para sahabat juga, Anas bin Malik, di situ juga ada Bilal bin Rabah ya, di situ menengok dia, nengok. Ditanya, "Hai Alqomah, bagaimana kabarmu?" Enggak ngomong sedikit, enggak ngomong sama sekali. Lidahnya kaku, keluh. Kata ibu-ibu mah keluh kalau ngaji sifat 20. Ya kan keluh, ya, kaku, enggak bisa bicara. Akhirnya kata Nabi, wah parah ini Alqomah, ini parah. Padahal dia ini berjuang bersama Nabi, ahli ibadah, enggak ada generasi yang terbaik kecuali generasi di zaman sahabat. Akhirnya ditalkin sama Nabi. Nabi menalkin la ilaha illallah. Gak bisa Pak Haji. Kok bisa macet itu. Kaku lidahnya itu. Masya Allah, ada apa ini? Ada apa ini? Akhirnya Nabi nanya, hai para sahabat, siapa yang tahu ini Alqomah punya bapak enggak? Halahu abun, apakah dia punya bapak? La ya Rasulullah, inna abahu qad mata, bapaknya sudah mati. Tetapi sudah ada, masih ada ibunya. Tapi ibunya sudah sangat tua. Kabirusin, sangat tua. Tua rentah, tak berdaya. Ya sudah. Kalau begitu panggil ibunya. Dipanggil ibunya. Saya singkat aja, saya singkat. Ya, kalau gua kitab kelamaan. Dipanggil ibunya. Kalau ibunya masih ada, panggil. Datangkan kemari. Dipanggil itu. Ibu, emang bagaimana ini Alqomah kok bisa begini kalau bahasa kita nih? Ya bahasa kenangan nih. Emang kenapa bisa Alqomah bisa sakarat begini? Kan dia berjuang, berperang bersama saya di jalan Allah. Dia juga sholat bersama saya. Dia juga sedekah. Kata ibunya begitu, dia ahli sedekah, banyak perbuatan banyak Rasulullah. Lah terus kenapa begini? Apa kata Nabi? Kata ibunya nih, li'annahu yu'assiru zaujatahu ala ummi. Begitu. Karena Alqomah ini lebih mengutamakan istrinya. Apa saja istrinya, ibunya nggak dipikirin. Ayo, jangan kesinggung. Harima di kitab udah ya.
Yu'asiru artinya dia lebih mengutamakan duluin urusan ibunya, bapaknya, istrinya. Kalau udah urusan istrinya nomor satu, ibunya mau punya duit, mau makan, mau tidak, dia tidak peduli. Ibunya sakit hati ceritanya tuh. Saya murka ya Rasul, saya coret namanya dari anak. Masya Allah, Nabi mau lihat dengar begini. Akhirnya apa kata Nabi? Hai para sahabat, kumpulkan itu. Hatab, apa itu hatab? Kayu bakar, kayu kering, kumpulkan. Bakar saja Alqamah. Alqamah dibakar. Daripada ngap-ngapan, daripada nggak diradio oleh ibunya. Kan lebih baik dibakar di dunia daripada di akhirat, sangat dahsyat, betul nggak? Azab akhirat lebih berat. Begitu dia dengar mau dibakar, Masya Allah, ya Rasulullah, huwa waladi, dia ini anak, wa samratu fuadi, dia itu anakku ya Rasul, dia itu jantung hatiku ya Rasulullah. Tuh ibu mah, biar jengkelnya luar biasa. Kalau anak mau dibakar, mana tege? Kok tege? Mana tega? Makanya ada istilahnya, kasih orang tua sepanjang masa, tapi kasih anak sepanjang gala. Betul nggak? Anak suka lupa sama orang tua. Khusus amat aja asli. Tapi kalau anak cuma sepanjang gala, suka lupa sama orang tua, betul nggak? Orang tua kaya, anak jadi raja, betul? Orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi anak raja, orang tua jadi pembantu. Benar-benar pengalaman kali ya? Coba sekarang, banyak nggak orang tuanya dijadiin pembantu? Banyak nggak? Disuruh ngomong cucu, wajib lagi hukumnya wajib. Wajib digaji, kan wajib. Durhaka itu anak begitu. Kalau sekedar membantu nggak apa-apa. Berbuat ihsan, jadikan kewajiban sampai digaji. Orang tua mau makan, mau tidak, tanggung jawab anak, betul nggak? Terutama anak laki-laki. Kenapa harus dikaitkan dengan masalah kerja, betul nggak? Emang kurang puas kamu diurus dari kecil sampai gede? Kata ibunya, gue tahu begini, gue masukin lagi dalam perut lu. Iya, Allahu Akbar. Nauzubillah summa nauzu. Kalau pengen berkah dalam rumah tangga, kalau kita punya duit, kita ditakdirkan dikasih rezeki yang lebih, jadikan bapak raja, jadikan ibu ratu di dalam rumah tangga. Insya Allah rumah tangganya akan berkah. Kalau kita mau duit, kenapa nggak panggil pembantu? Betul nggak? Panggil pembantu. Bukan melayani anak kita, tapi layani juga orang tua kita. Tuh baru mantep tuh. Betul nggak? Ini mah kagak. Ini gara-gara sinetron ini kalinya dunia terbalik. Allah, laki suruh nyuci, bini nyari duit. Tuh lakinya rada PA lagi, ayam sayur, mau aja. Jangan begitu. Udah bini songong tuh yang begitu. Iya, laki disuruh masak, jemput anak ke sekolah. Ampun dah, ini namanya membalik hukum Allah. Nauzubillah min balik. Nah ceritanya begini. Ya Bu, kata dia, Alqamah jihadnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, sodakonya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Begitu kalau bahasa kita. Kecuali ibu ridho kepada Alqamah. Wah, begitu dikata ibu ridho, ya Rabb, ashadu Allah, ashadu apa nih? Saya lupa di sini nih, kalimatnya gitu. Di sini ada nih. Aku bersaksi, gitu kalau bahasa ini, aku bersaksi. Ini matanya kecil ya. Aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi kepada Engkau ya Rasulullah. Mulai saat ini saya redo, saya ikhlas kepada Alqamah. Oh, begitu keluar kata-kata redo dan ikhlas, Alqamah tersenyum. Lidahnya jadi lentur. Tadi kaku kayak besi. Lidahnya jadi lemes, tidak keluh lagi. Kemudian ditalkin. Ngerti talkin nggak? Dibimbing, la ilaha illallah. Ini kalau dalam dunia tarokah terkenal tuh talkin. La ilaha illallah. Hayo Alqamah ikutin. Ngikutin itu. La ilaha illallah. Glek, mati. Husnul. Gara-gara apa tuh? Gara-gara apa tuh? Ridho orang. Coba pada saat itu kalau ibunya tidak ridho, mati dalam keadaan su'ul khotimah, neraka jahanam itu. Makanya kata Nabi, ridollah fi ridol wasutullah fi sutil. Ridhonya Allah karena ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Wasutullah fi sutil, dan murkanya Allah karena murkanya orang. Kalau orang tua murka, Allah pun murka.
Ya sudah, setelah itu kata Anas bin Malik, ayo sudah kita mandikan Alqamah, begitu kan? Biasa diurus. Kita mandikan, kita bungkus. Kan lu nggak bisa mandi sendiri, betul nggak ya? Udah mati mah. Kita bungkus, pakaian baju, nggak berjahit lagi. Itu pakaian semari nggak dibawa tuh ya. Ya motor kagak dibawa, kontrakan kagak dibawa tuh. Yang dibawa yang disedekain. Dibungkus, disolatkan. Setelah disolatkan kemudian dikuburkan. Nabi ikut menyolokkan. Nabi pidato itu. Di pinggir kuburan Nabi pidato. Nah, saya baca aja dah. Nah, itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sapiri qabri. Nabi berpidato, maksudnya memberikan fatwa, yaitu di depan tipi kuburannya Alqamah. Ya ma'asyiral muhajirin wal ansor. Karena di situ ada muhajirin dan ansor. Kalau muhajirin orang yang hijrah dari Makkah, kalau ansor penduduk asli. Ini kan di Madinah ceritanya, betul nggak? Hai para muhajirin dan ansor, gitu kan ya. Man faddola jauzatuhu ala walidatihi. Barang siapa yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Barang siapa yang menduakan ibunya ketimbang istrinya. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Nah itu, lam yakbalillahu minhu sorpan wala adlan. Maka Allah tidak akan menerima sorpan wala adlan. Sorpan itu maksudnya al ibadah an nafilah, ibadah yang sunnah tidak diterima, yang wajib pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat ini tolong ya, yang masih orang punya, jangan sampai melalai. Boleh cinta sama istri, tapi jangan sampai menomorduakan orang tua. Kalau kita cinta sama istri kita harus cinta sama orang tua, karena orang tua nggak ada bekasnya, betul nggak? Nah, kalau kita menomorduakan orang tua kita, kalau dia sampai sakit hati, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Cukup ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca Fatihah. Kita doakan calon kedua mempelai belum nikah ya? Calon kedua mempelai mudah-mudahan besok proses akad nikahnya berjalan dengan lancar. Pernikahannya sah secara hukum agama, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mempelai laki-lakinya menjadi imam yang baik. Mudah-mudahan calon mempelai perempuannya menjadi istri yang solehah. Mudah-mudahan dikaruniai rezeki yang banyak, yang halal, keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan untuk Pak Haji Asli dan juga besan, mudah-mudahan besok acaranya berkah, makmur ya insyaallah, asalkan tidak ada maksiat di dalamnya. Amin ya rabbal. Yang hadir seluruhnya malam ini juga insyaallah mendapat pahala akhirat, yaitu ya kita dari tadi kita ikut zikir, baca berjanji, betul nggak? Ikut taklim pengajian, dan insyaallah dapat pahala akhirat dan juga dapat pahala apa pahala dunia itu snack berkat. Ntar kalau ada berkat itu dari kata barokah, betul nggak? Insya ada nggak? Pak Jasnan ada nggak? Wah ada katanya. Ya alhamdulillah. Ingetin doang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 10.